Selamat datang di Introcast, di mana dua orang introvert sosokan bikin podcast. Kenalin gue host kalian untuk episode pertama ini, nama gue Kionat, dan di sini ada host kita yaitu. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalin, nama gue Ken, nama alias gue Ken. Kita pakai nama alias aja di sini, oke? Oke. Nah, jadi di episode yang pertama banget kali ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang kita sukai. Yang si Ken suka, gue juga suka. Ya sebenarnya gue nggak suka amat, tapi ya gue cukup suka lah. Dan cukup banyak orang yang suka sih, gue rasa ya. Iya sih, lumayan banyak. Apalagi kan yang bakal kita bahas ini fandomnya juga lumayan gede gitu fandomnya. Fandomnya luar biasa besar, apalagi di Indonesia juga besar, bisa gue bilang loh. Yaitu kita bakal bahas Love Live. Tapi yang kita bahas tuh bukan keempat ceritanya ya, bukan keseluruhan cerita, karena itu bakal panjang banget. Jadi kita tuh bakal split jadi 2 part. Jadi yang part pertama ini kita bakal bahas Love Live yang pertama sama yang Sunshine. Oke, jadi buat Love Live sendiri itu apa sih? Oke, pertama kita ngobrol dikit ya tentang idol. Oke, karena yang kita tahu kan Love Live itu anime idol music ya, itu kan Love Live ya. Idol. Kita ngomongin idol, bisa kita lihat ya pengaruh idol gede banget. Contohnya, misalnya ambil aja contoh K-pop, mungkin bisa dibilang idol juga. Tapi peran pengambilan idol ini itu dari Jepang tuh nggak bisa diremehkan, Bray. Nggak bisa diremehkan loh, Kyo. Kayak lu tahu, contohnya idol Jepang yang dulu bisa dibilang sebagai pencetus dan besar. Banyak kan contohnya, AKB48 misalnya. Nogizaka 46. Morning Musume. Oke, jadi kalau orang pada bilang idol itu cuma dari K-pop, orang itu salah. Begitu menurut gue sih ya, karena bisa gue bilang itu idol itu dari Jepang sudah bisa dari tahun 2000-an awal. Nggak cuma dari K-pop. Jadi bisa dibilang salah satu pencetus juga ya menurut gue. Menurut lu gimana, Kyo? Menurut gue ya, emang sih kalau misalnya dalam culture anime ya emang sih Jepang tuh perkaraannya lumayan besar. Tapi ya itu di Indo kan yang lebih terkenal kan bisa bilang K-pop sih. Yes, benar. Memang K-pop sekarang mendunia ya. Tapi kita nggak bahas itu karena kita bukan penggemar K-pop tentu saja. Kita kan penggemar wibu ya, kita bisa dibilang. Kita mau wibu. Kita wibu. Jadi kita nggak akan bahas Korea. Oke. Biar podcast sebelah aja yang bahas. Oke, lanjut. Jadi itu sedikit cerita tentang idol dan sejarahnya bisa gimana di Jepang. Kita cuma bahas sedikit aja. Tentu saja. Nah, jadi maybe gue bisa bilang Love Live itu kan bisa dibilang anime idol. Itu lebih tepatnya school idol ya, idol sekolahan ya, bukan sekolahan tapi dia jadi idol. Nah, tentu saja dong, semua idol kan maksudnya di belakangnya punya seiyu, punya penyanyi. Nah, jadi kan penyanyi yang menyanyikan lagu aslinya ya. Jadi ya di situ menurut gue bagus ya, karena bisa kita lihat jarang ya. Yang musiknya seperti itu, jadi kayak kita bisa melihat tuh di sini Love Live tuh satu kan ibaratnya yang suka anime dan yang suka musik bagus. Bener sih menyatukan dua penggemar. Kan ada yang cuma demen musik tapi nggak demen anime, ada yang demen anime tapi nggak terlalu demen musik, makanya disatukan dalam Love Live. Nah, bisa nggak lu jelasin apa itu Love Live? Oke, sorry. Jadi Love Live itu sebenarnya yang kayak gue bilang, Love Live itu adalah anime idol, school idol. Jadi tepat itu semua dimulai dari Love Live season pertama, yaitu Love Live School Idol Project. Ya, yang lo tahu. Oke, jadi Love Live itu pertama yang School Idol Project itu keluar kalau nggak salah sekitar tahun 2013-an kalau nggak salah. Ya, 2013-an ya kalau nggak salah. Ya, 2013-an. Nah, jadi bercerita tentang seorang siswa, sang MC ya kita bisa bilang. MC main karakter. MC-nya ini dia berusaha untuk menyelamatkan sekolahnya dari ambang penutupan karena sekolah itu udah muridnya udah dikit, makin sedikit makin tahun, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi school idol dan memenangkan suatu festival yang disebut Love Live, di mana nanti dia akan menerima kepopuleran, dia jadi terkenal, dan ujungnya nanti sekolahnya pun terkenal dan sekolahnya batal tutup. Dan ya, jadi cerita itu dia berusaha untuk mencegah sekolahnya tutup dengan menjadi school idol di Tokyo. Jadi kalau bisa gue simpulkan sederhananya, jadi kayak Love Live itu tuh jadi tuh semacam kayak Indonesian Idol-nya buat sekolah gitu gak sih? Oh ya, maybe you can say. Tapi Indonesian Idol bisa dibilang mostly soloist ya.
Ya Cuma dance ya. additional buat Ada sekolahan gitu kan, buat jadi kayak ya itulah. ya maybe you can say like that lah. Oke, lanjut. Jadi Love Live itu sendiri ya. Jadi basically memang awalnya dia dan dua teman masa kecil lainnya akhirnya mereka membentuk suatu grup bertiga, ya kan, mereka bertiga. Bertiga. Nah, nanti dalam setiap episode akan makin banyak plot, makin banyak karakter development, nantinya akan memperbesar grup mereka yang nanti hanya awalnya cuma 3 orang menjadi total nanti jumlah mereka adalah 9 orang gitu. Dari 3 jadi 9. Wow, pasti nggak Iya. gampang sih. Ya, jadi Love Live Scholar Project ini kan terbagi 2 season ya, kayak kita tahu. Jadi season 1 juga nanti diceritakan bagaimana misalnya mereka tuh belum bisa lolos ke babak final Love Live, dan akhirnya mereka dengan berbagai banyak macam perjuangan mereka yang mereka lalui, mereka juga kesedihan, dilema karena banyak beberapa dari mereka tuh kan udah kelas 12 ya, Bray, kayak lu tahu, jadi kelas 12 tuh mereka udah mau lulus. Jadi kan mereka harus bingung memutuskan nasib grup mereka ini bagaimana dengan beberapa banyak permasalahan. Ya akhirnya intinya tuh mereka berhasil lah menyelamatkan sekolah mereka dari penutupan dengan luar biasa, fantastis, epic moment. Epic moment luar biasa. Oke, gimana menurut lu sendiri tentang Love Live ini? Kalau menurut gue personal ya mungkin bisa bisa dibilang gue kan emang nggak terlalu nyakitin Love Live itu, karena kan gue mungkin lebih ngikutin kayak AKB, Nogisaka gitu-gitu. Tapi so far gimana ya, gue dengar kayak mereka tuh berusaha nyelamatin sekolah itu, gue kayak pasti nggak gampang sih. Oke, ya memang pasti begitu ya. Tapi ya yang gue suka ini adalah ceritanya tuh perjuangan mereka luar biasa, harus diakui, karena yang kayak gue bilang, mereka tuh di season 1 mereka ceritanya nggak berhasil untuk memenangkan Love Live. Dari season 2 mereka baru menang. Nah, di sini gue merasa kayak melihat perjuangan mereka, sampai mereka kalau BTW cewek kan ya, mereka tuh kayak sampai ada diet gitu loh biar bisa badan ideal. Gak gampang sih itu. Iya, dan persahabatan. Kayak gue bilang ada momen sedihnya juga di mana mereka udah mau pisah karena ada yang mau lulus kan. Itu bener-bener ngena. Jujur gue nontonnya itu bisa dibilang sedih nontonnya ya. Ada kadang gue sedih ya. Epic moment lah, sampai gue berasa, sampai gue tears. Iya sih, bisa relate. Iya bener banget. Nah, kita lanjut ke Love Live Sunshine. Nah, ini Love Live Sunshine ini anggaplah bisa dibilang penerusnya ya. Jadi kalau misalnya kayak ibaratnya JoJo kan ada part 1 juga ada part 2 gitu kan, ibarat JoJo gitu. Sebenarnya nggak begitu juga sih. Kalau JoJo ibaratnya karakter masih sama ya kalau nggak salah ya. Cuman bahas Jotaro kan maksudnya MC-nya kan. Kan maksudnya kan dari yang part 1 kan Jonathan, terus yang part 2 ganti ke si Jonathan, terus dari Jonathan ke Jotaro. Oh ya. Ya maybe you can say begitu lah ya, karena kan gue nggak watch JoJo ya, jadi gue nggak relate gitu. Jadi sebenarnya kalau Love Live Sunshine bisa dibilang kayak penerus, tapi nggak juga penerus ya. Jadi karena dari Love Live Sunshine ini ibaratnya dia tuh dia time skip beberapa tahun setelah Love Live School Idol Project ini. Jadi masih mengambil waktu yang sama, hanya beberapa tahun kemudian jadi time skip. Jadi bercerita tentang legenda dari Love Live sebelumnya, yaitu Muse ya, tadi gue lupa bilang namanya. Oh ya, Muse. Jadi ya legenda Muse, jadi kayak adalah seorang siswa SMA, kelas 2 SMA. Dia tuh ngefans banget sama Muse, dia terinspirasi dan akhirnya dia mau juga memulai buat jadi school idol. Nah, dia ngajak temennya 1 orang, jadi 2 orang, udah gitu dia ngajak 1 orang random sih, awalnya agak lucu, meskipun gitu nanti akhirnya mereka jadi sahabatan. Jadi mereka awalnya tuh 3 orang, kelas 2 SMA kan, 3 orang. Formulanya bisa dibilang mirip kayak season sebelumnya. Jadi bilang mirip. Jadi nanti pokoknya ada kayak up and down-nya juga, story-nya ada plot, ada masing-masing karakter development-nya. Sampai nanti ya sama. Formula itu sama. Jadi mereka tetap dari 3 orang bisa expand ke 9 orang. Nah, tetap formulanya sama. Jadi sekolah mereka juga sama-sama mau tutup. Buset dah, mau bangkrut ya sekolahnya. Sekolahnya mau tutup. Nah, tapi yang bikin paling sedih ya, sama ini kan juga terbagi dari 2 season ya, Love Live Sunshine ini. Lah, Love Live
Sunshine ini season 1 mereka bisa kayak di akhir mereka nyanyi epic ya. Yang satu jadi season 1 berakhir gantung sih bilang kan, jadi nggak tahu mereka menang atau kagak ya. Masih gantung kan? Ya, jadi setelah season 2 tuh dikasih tahu kalau mereka sebenarnya kalah meskipun mereka tuh tinggal sedikit lagi bisa menang. Oke. Di awal tuh tahu mereka sedikit lagi bisa menang. Jadi akhirnya mereka entry lagi di tahun ajaran baru ya. Karena jadi Love Live kan dia udah mulai lagi di situ. Mereka entry lagi di season berikutnya, ibaratnya kayak apa Indonesian Idol season berapa, nah mereka di season berikutnya entry lagi ya kan. Nah, tapi kan sampai tuh sekolah yang tutup. Nah, yang paling bikin sedihnya adalah sekolah mereka tuh tutup. Mereka gagal menyelamatkan sekolah mereka. Beda sama season sebelumnya. Ya, wah di sini enak banget, jujur. Karena dia ceritanya yang punya sekolahnya ini bilang karena mereka kan udah sedikit ya menurutnya, karena tambah lagi mereka tuh terletak sekolahnya tuh di pedesaan ya. Kalau kayak Love Live Idol Project mereka terletak di kota ya. Ini kan Kota, terletak di pedesaan ya, namanya Numazu ya, di Wicura lebih tepatnya. Jadi tuh dikasih syarat, oke, kalau memang tahun aja ini bisa menerima 100 siswa, sekolahnya ini nggak ditutup. Lu tahu siswa yang mereka udah terima berapa di apply? Wait, let me guess. Around 98 or 99? Yes, benar. 98 siswa, mereka kurang 2 kali. Jir, nyesek sih. Itu ibaratnya kayak ibarat KKM 75 lu dapat berapa? 73, nyesek sih itu. Wah, itu benar-benar bikin sedih nontonnya itu, mereka gagal. Jadi akhirnya mereka ya menurut lu gagal, mereka gagal menyelamatkan sekolahnya. Secara mental mereka juga udah drop dong, udah kena mental, ya kan, depresi. Sakit jadi akhirnya itu. Sakit sih. Jadi akhirnya teman-temannya bilang, ya udahlah sekolah kita udah ditutup, mau diapain? Tapi teman-teman angkatan yang lain ya, teman-teman sekolahnya yang lain selain dari 9 orang ini ya, selain dari grupnya mereka ini, dari teman-temannya bilang, ya udah lu menangin. Terus MC-nya nanya dong, buat apa? Kan sekolah udah tutup ya kan? Jadi akhirnya tuh kayak dia bilang, teman-temannya ini bilang, iya nggak apa-apa meskipun sekolah kita udah tutup, kalau lo menang Love Live, sekolah kita tercatat di sejarah. Kalau pernah ada sekolah idol dari sekolah kita yang menang Love Live, gitu. Oh, jadi epic, kayak ngukir sejarah gitulah ya? Iya, epic gak sih menurut lo? Wow. Epic sih. Sebagai salah satu, gue kan penggemar Love Live Sunshine nih. Gue lebih suka yang ini daripada season sebelumnya. Ini menurut gue luar biasa. Wow. Ya siapa lagi kan bisa dibilang tantangan mereka lebih berat lagi sih dibandingkan ini. Iya, meskipun mereka kalah. Dan ditutup sekolahnya. Lebih tepat sebenarnya bukan ditutup sih, kayak mereka akhirnya ditutup tapi nanti digabungkan ke sekolah lain gitu loh di daerah situ juga. Jadi kayak sekolah A bercerai sama sekolah B gitu. Iya, betul banget. Oke. Nah, itu sedikit ya, dibilang sedikit gak sedikit juga sih, itu udah merangkum semuanya. Hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Nah, itu dia kurang lebih plot dari Love Live Idol Project dan Love Live Sunshine. Kalau nggak Love Live Nijigasaki dan Superstar, ya kita bahas di part berikutnya ya. Di video berikutnya, soalnya kalau misalnya mau dibahas lagi tuh bakal, udahlah. Iya, gue juga bisa batuk ini lama-lama kan. Ya, gue juga. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kan dari yang Love Live yang pertama, ada gak sih karakter yang lu suka gitu? Tentu dong pasti. Kalau buat Love Live School Idol Project, kesukaan gue tuh namanya Nishiki no Maki. Dia tuh seorang red hair, rambutnya merah. Oke. Dia tuh bisa dibilang masih kelas 10 dia, kelas 1 SMA. Dia tuh tipe-tipe yang tsundere gitu. Sendiri. Oke. Tapi sendirinya ganahan cuy. Kalau lu sendiri gimana? Lu kan Love Live School Idol Project yang pertama. Lu ada karakter yang lu suka? Gue ada 2 karakter yang gue suka, yaitu of course Maki juga, sama satu lagi si Kotori. Oh, Kotori ya. Tapi Maki punya gue, mending lu Kotorinya aja. Ya siap. Tapi gue suka Kotori tuh karena pengisi suaranya. Karena tuh seiyunya tuh si Uchidaya, yang dimana tuh salah satu seiyu favorit gue. Uchidaya, buat yang belum tahu tuh, dia pernah ngisi ending season pertamanya Gotobun. Buat yang belum tahu. Interesting ya. Bisa dibilang seiyu Love Live kelihatan aja acara cek ya kelihatannya. Cuma tapi dia jangan ada salah. Memang sih ini dipakai seiyu luar biasa ya. Iya sih. Seiyu hebat ya.
Oke, habis itu kita bakal ini, ada nggak lagu yang lu suka dari Love Live yang season pertama? Kalau project ya, kalau project tuh banyak sebenarnya lagu yang gue suka. Ya tentu saja dong. Udah pasti opening itu pasti paling hype terus juga tentu saja. Opening season satunya Mukurai Manakade, tentu saja. Opening season 2-nya Sore Boku Tachi no Geseki. Ya benar. Insert songnya juga ada Stardust, Asteru Banzai. Lagi Stardust-nya yang version 9 orang luar biasa banget. Tentu saja sama lagu terakhir mereka pas di season 2. Mereka lagu yang memenangkan mereka buat Love Live, lagu yang buat mereka menang Love Live ini kira-kira Senseiya the best. Oke. Kalau dari gue, kalau gue dari pribadi, gue tuh cuma sebenarnya buat gue tuh cuma ada 3 atau 4 lagu gitu yang ngena di hati gue. Yang pertama Snow Halation. Terus yang lupa sebutin Snow Halation itu epic. Waduh nggak boleh lupa tuh kalau first Love Live nggak boleh lupa tuh itu lagu sakti itu. Lagu sakti luar biasa. Apalagi pasti vibes Natal kan ya, wah. Terus selain Snow Halation, Aishita Wednesday itu juga Start There sama yang Sore Bukutachi yang itu yang Sayume wo na. Ya itu season 2-nya ya, opening season 2-nya, Oke. Terus yang buat yang gue ya, kalau seiyu favorit gue di Love Live yang pertama ini sih ya, jujur ya, Love Live tuh sekitar 2015 ya, pas gue kelas 1 SMA. Nah, sayang tuh pas gue baru tahu Love Live kan gue rekomendasiin sama temen kita ya, gue rekomendasiin. Oke, gue nonton dan gue senang. Dan tapi sayangnya di situ mereka udah bubar, Muse udah bubar. Oh iya sih. Ya, jadi gue akhirnya ya jadi gue kurang tahu, nggak tahu itulah ibaratnya. Oke, kita bisa lanjut ke Sunshine. Oke, kita kali ke Sunshine. Kalau karakter favorit lu di Sunshine ada siapa? Karakter favorit gue di Sunshine, gue punya karakter favorit gue tuh ini. Ada teman masa kecilnya MC, namanya tuh Matsuura Kanan. Dia tuh kelas 3 SMA ya, temannya MC. Dari kecil dia tuh teman MC dari kecil. Dia ini kelas 12 ya, kita bilangnya kelas 12 SMA. Ini luar biasa. Wah gila, cantiknya luar biasa. Seiyunya juga mantep tuh. Waduh, oke. Siapa sih kalau boleh tahu? Seiyunya tuh namanya Suwa Nanaka. Oh. Oke, kalau dari lu siapa? Kalau dari gue jujur aja sih nggak ada yang ngena sih di Sunshine, soalnya yang pertama itu tuh yang School Idol Project tuh masih lebih masuk karakternya ke gue. Tapi kalau misalnya Seiyu gue ada satu tuh namanya Ai dari Kako. Oh benar, Ai dari Kako ya. Soalnya gue juga suka. Soalnya gue tuh ngikutin Ai dari Kako tuh karena karena dulu tahun 2019 tuh ada anime namanya Senryu Shoujo. Jadi tuh dia ngambil peran sama dia juga yang bawain lagu endingnya. Oh, I see. Sebenarnya ya banyak kok seiyu Love Live yang cakep. Boleh gue sebutin. Ai dari Kako salah satunya kan. Ai dari Kako. Terus juga ada pengisi suaranya Watanabe Yo. Shuka Saito ya namanya kalau nggak salah ya. Ya itu. Terus Ai dari Kako. Ai dari Kako tadi gue sebut ya. Terus ada juga yang tadi gue udah bilang Suwa Nanaka. Udah gitu siapa lagi ya? Komiya Arisa, pengisi suaranya Kurosawa Daya. Kalau bagi yang tahu juga tuh mungkin beberapa nanti pendengar kita ada yang suka tokusatsu juga atau apa. Komiya Arisa ini dia udah pernah juga loh di tokusatsu. Dia salah satu pencipta, ada di tahu Super Sentai, mungkin dia dulu memerankan Super Sentai ya. Dia juga ambil peran di Super Sentai. Iya, dia salah satu sih ya, heroin lah bisa dibilang. Dia tuh kan Buster Yellow bisa dibilang. Dia Buster Yellow di situ. Yellow Buster, sorry gue balik. Dia juga pernah berperan dalam film tokusatsu lain. Ada juga di serial, di movie Ultraman Ginga S. Dia juga sebagai villain di situ. Dia udah cukup banyak kok memainkan movie tokusatsu. Jadi dia tuh terkenal lah. Dia bisa dibilang salah satu yang terkenal lah. Oke, sih. Nah, buat lagu, lo ada nggak lagu yang lo suka dari Sunshine? Tentu saja opening ending itu udah fix dah. Opening oke. Opening season satunya awal sudah nyampein hard, endingnya Yumeo Kataru.
Opening season 2-nya Mirai wo apa ya, gue agak lupa judulnya, agak panjang soalnya. Si ending season 2-nya juga enak. Third songnya yang pertama tuh gue suka Kimetayo Hand in Hand. Habis itu ada apa ya? Ya Mijuku Dreamer itu salah satu third song yang favorit gue. Iya, Mijuku Dreamer, Mirai Ticket itu luar biasa. Habis itu apa lagi ya? Kimi no Kokoro Kagayai Terukai. Akors bisa dibilang banyak sih lagu yang bagus. Karena dia sendiri tuh kan dia lebih udah lama ya. Dia udah lama dari Love Live Sunshine itu kan tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Iya, sekitar tahun segitulah. Ya, 2015 atau 2006, 2015 sih kalau nggak salah ya. Jadi 2015 mereka tuh kan masih selalu aktif ya. Mohon maafnya nih ya kalau kita bandingkan Muse kan mereka udah bubar ya. Sementara kan Akors masih aktif nih sampai detik ini juga masih aktif. Jadi mereka udah lebih banyak mengeluarkan lagu ya. Jadi udah pasti lagunya juga lebih banyak. Jadi lebih banyak yang enak juga gitu loh. Ngerti kan maksud gue ya? Ngerti sih, ngerti. Tapi walaupun kalau lu sendiri? Kalau gue sendiri sih ya, gue ada 3 lagu yang gue suka. Yang pertama pasti opening Aozora Jumping Heart. Terus yang kedua ada Landing Action ya. Sama yang ketiga tuh Tokimeki Punrigaku. Soalnya tuh vibe-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh kayak vibe ending anime gitu yang Tokimeki itu. Pokoknya tuh gue begitu pertama kali denger tuh wah udahlah. Ya emang nggak bisa diiniin lah, rata-rata bisa dibilang sebagian besar atau mungkin hampir semua lagu dari Love Live series tuh enak-enak ya. Pasti sih. Iya benar. Emang nggak bisa didebatkan lah, memang luar banyak yang enak-enak ya bisa kita bilang. Banyak yang enak tapi mostly kita cuma bisa masukin 3-5 karena kalau kita misalnya ngomongin ini bakal sepanjang apa podcast ini. Iya, dan ya kita juga pasti banyak yang lebih tahu daripada kita ya. Pasti banyak juga yang lebih tahu daripada kita. Iya betul. Oke. Sekian sih kalau dari gue. Kira-kira ada lagi dari lu, Kyo? To be honest, karena gue gak terlalu ngikutin Love Live yang gak se-hype itu gue Love Live. Tapi ya itu aja sih yang gue tahu. Gue gak terlalu banyak tahu soal Love Live sih. But yeah. Maybe saatnya lu nonton, Kyo. A good anime. Lu gak bakal nyesel nontonnya. Believe me. Mungkin gue bakal pertimbangkan. Lu gak bakal nyesel nontonnya. Lu bakal ketagihan. Yakin gue. Ya siapa lagi kalau misalnya lu penggemar ngidol gitu, pasti suka sih yang temen-temen idol gitu. Iya, bener banget. Gue rasa ya dari gue sih segitu, Kyo. Ada lagi kah dari lu? Gue gak ada lagi karena kita bakal simpen sisa obrolan ini buat di part 2. Oke, sekian aja buat yang part 1 kali ini. Sorry kalau misalnya emang masih agak berantakan dalam segi bahasa, dalam segi penyampaian, dalam segi teknis. So, terima kasih udah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast ini. Gue Kionat, signing out.